Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, amin. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Seluruhnya berdoa dimulai. Doa selesai. Nah anak-anak, Bapak ingatkan selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat ya. Mari anak-anak, kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita lanjut pelajaran, anak-anak masih ingat pelajaran yang kemarin? Coba Bapak tanya. Sebutkan organ pencernaan pada manusia. Iya betul. Mulut, kerongkongan, lambung, pankreas, kantung empedu, usus halus, usus besar, dan anus. Bagus, pinter. Anak-anak, kita lanjutkan materinya ya hari ini, yaitu fungsi organ peredaran darah pada manusia. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian mampu menjelaskan fungsi organ peredaran darah pada manusia. Anak-anak, buka bukunya halaman 4. Ayo anak-anak menulis dan membaca. Ayo anak-anak mengamati dan menyimak. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang: atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja.
darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksinasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini akan Bapak simpulkan. Yang pertama, jantung manusia terletak pada rongga dada di sebelah kiri. Yang kedua, perubahan tiba-tiba dan tekanan jantung yang dilambatkan sebagai gelombang pada dinding pembuluh darah disebut denyut nadi. Yang ketiga, mengalirnya darah ke seluruh tubuh dinamakan peredaran darah. Yang keempat, sistem peredaran darah besar mengalir dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui arteri besar. Yang kelima, pembuluh balik pada jantung disebut vena. Mudah bukan materi yang Bapak sampaikan hari ini? Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ke Bapak ya. Sudah jelas semua ya, dan sudah paham ya. Untuk materi selanjutnya nanti ada gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu daerah Jawa Tengah, Gundul Gundul Pacu. Gundul gundul pacucu gembelanya, nyunggi nyunggi wakuku gembelanya, waku glimbang segale dadi salatan, waku glimbang segale dadi salatan. Sebelum Bapak akhiri, mari kita menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Cukup sekian dan Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.